Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Pak Nurjaya. Pada kesempatan kali ini, Pak Nurjaya akan menyampaikan tentang pelajaran tema 1, indahnya kebersamaan. Yang kita bahas pada kali ini adalah subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kalian persiapkan buku tema 1 kalian beserta dengan alat tulisnya. Oke, sudah siap? Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Nah, kalau sudah disiapkan, marilah sama-sama kita mulai kegiatan kita hari ini. Terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan, dan dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menambah wawasan kita. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, sekarang silahkan kalian buka buku tema 1 kalian, buku paket tema 1 kalian, halaman 75. Nah, kalau sudah dibuka, nah di situ ada subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kalian akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, aku sekalian, pada halaman 75 ada bacaan dengan judul Bekerja Sama dan Keberagaman. Marilah sama-sama kita baca bacaan dengan judul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Paragraf pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Oke, anak-anakku sekalian, itu adalah bunyi dari paragraf pertama. Sekarang kita lanjut pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, itu adalah bunyi dari paragraf kedua. Sekarang kita lanjut pada paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat yang bekerja sama dengan semangat
mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ya, selesai. 3 paragraf bacaan bekerja sama dalam keberagaman. Dari bacaan tersebut, ya, anak-anakku sekalian, kita dapat ambil kesimpulan bahwa betapa indahnya bekerja sama meskipun berbeda agamanya. Mereka bekerja sama dengan semangat, hidup rukun, dan saling membantu. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, dan pekerjaan yang dikerjakan dengan bekerja sama akan lebih cepat diselesaikannya. Nah, itu adalah hikmah atau pesan yang dapat kita ambil dari bacaan bekerja sama dalam keberagaman. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Pada halaman 77, ya, di sini ada soal, ya, yaitu diagram paragraf. Seperti biasa, silakan kalian kerjakan, ya. Nanti setelah selesai menyaksikan video ini, silakan kalian kerjakan halaman 77 sampai dengan 79. Ya, dari paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Silakan kalian masukkan yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukungnya dari tiap paragraf tersebut. Masih ingat caranya kan? Oke, kalau masih ingat, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Silakan kalian buka pada halaman 82. Pada halaman 82 ada gambar telinga, ya. Nah, ini adalah gambar telinga, di mana dalam gambar telinga ini ada bagian-bagiannya. Dan sekarang silakan kalian garisi atau berikan garis sesuai dengan yang ada di gambar ini, yang ada di video ini. Kalian kasih garis, terus kalian kasih angka 1, 2, 3, dan selanjutnya sampai angka 10. Ya, silahkan kalian garis seperti ini. Nanti akan kita berikan penjelasannya, ya, dari gambar tersebut. Tiap-tiap bagiannya akan kita jelaskan. Oke, sudah digarisin? Nah, kalau sudah digarisin dan sudah dikasih angka, nah ini adalah kita lanjut untuk pembahasannya, keterangan gambarnya. Keterangan gambar nomor 1 adalah daun telinga. Nah, ini adalah daun telinga, ya. Nomor 1 ini disebut dengan daun telinga. Lanjut, nomor 2 adalah tulang martil. Nah, ini nomor 2, angka 2 adalah tulang martil. Nah, di sini adalah tulang martil. Lanjutnya, yang ketiga, tulang landasan. Nah, yang digambar angka 3, tunjukkan angka 3, ini adalah tulang landasan. Selanjutnya, yang keempat, ini adalah tulang sanggurdi. Kelima adalah saluran setengah lingkaran. Nah, ini gambarnya adalah bagian dari saluran setengah lingkaran. Yang keenam adalah sistem saraf. Nah, di sini ini adalah sistem saraf yang nanti akan tersambung ke dalam pada jaringan otak, ya. Lanjutnya yang ketujuh adalah rumah siput. Nah, kenapa dikatakan rumah siput? Karena bentuknya seperti kangkang siput, ya betul. Nah, ini makanya disebut dengan rumah siput. Yang kedelapan adalah saluran estasius. Nah, ini adalah saluran estasius yang ditujukan dengan angka 8. Lanjutnya yang ke-9, gendang telinga. Nah, ini adalah gendang telinga, ya. Anak-anakku sekalian, nomor 9 adalah gendang telinga. Nah, ini bentuknya di sini letaknya. Selanjutnya yang ke-10 adalah lubang telinga. Nah, ini adalah lubang telinga. Nah, ini adalah bagian-bagian dari telinga, ya. Bagian-bagian dari telinga sudah paham dan sudah digarisin atau dikasih angka. Nanti kalian bisa catat, ya, untuk mengingatnya di buku tulis kalian, ya, bagian-bagian dari telinga. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya adalah
bagaimana cara kerja telinga. Di sini akan Bapak tampilkan video bagaimana telinga dapat mendengar, ya, kita dapat mendengar. Nah, bagaimana cara kerjanya? Perhatikan dengan baik ya video tersebut. Ya, oke. Baiklah anak-anakku sekalian, itu adalah cara kerja telinga kita. Bagaimana proses sehingga terjadinya suara terdengar oleh telinga kita. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Tugas kita adalah memelihara kesehatan telinga. Ya, agar telinga kita selalu sehat, maka kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur. Membersihkannya dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih atau cotton bud. Ya, jangan kali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merobek gendang telinga. Nah, itu adalah cara bagaimana kita memelihara kesehatan telinga kita. Anak-anak sekalian, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya di halaman 86. Silakan dibuka di halaman 86, pembelajaran kedua pada subtema 2. Ya, di sini ada bacaan dengan judul Tong Sampah Gotong Royong. Nah, sudah dibuka halaman 86? Nah, kalau sudah dibuka, marilah sama-sama kita baca bersama ya bacaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan berbagai peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pada hari ini, Pak
pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam, dan sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Ya, itu adalah bacaan teks dengan judul Tong Sampah Gotong Royong yang terdapat pada halaman 86 dan 87. Ya. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Ya, silahkan kalian kerjakan halaman 89. Apa soalnya? Apa itu kerjasama? Dan apa manfaat kerjasama? Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Nah, 3 soal tersebut silakan kalian jawab, kalian diskusikan dengan orang tua kalian, lalu kalian jawab di bawahnya ya, di buku paket halaman 89. Nah, itu kalian tulis di sini ya, jawabannya. Oke, sudah jelas hari ini? Oke, kalau sudah jelas, Bapak kira cukup sampai di sini untuk pertemuan kita. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.